Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai program penyelesaian masalah menggunakan algoritma divide and conquer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zabar Azza Jalani dengan NIM 124130142 dari kelas E5 dengan program studi Teknik Elektro angkatan 2024. Oke, yang pertama kita masuk ke tujuan. Tujuan dari demo ini yaitu untuk menjelaskan konsep dasar mengenai prinsip kerja algoritma divide and conquer, lalu menunjukkan alur pengambilan keputusan pada setiap langkah, dan menganalisis efisiensi algoritma divide and conquer berdasarkan kompleksitas waktu. Konsep algoritmanya. Jadi konsep algoritma divide and conquer ini menyelesaikan masalah dengan membagi masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil. Setiap submasalah ini diselesaikan secara terpisah dan kemudian hasilnya digabungkan untuk memperoleh solusi akhir dengan pendekatan bersifat rekursif dan terstruktur. Algoritma ini memiliki karakteristik yaitu membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan submasalah secara rekursif, lalu menggabungkan hasil submasalah untuk memperoleh solusi akhir, kemudian memiliki struktur algoritma yang teratur dan sistematis, kemudian yang terakhir efisien untuk masalah dengan ukuran data yang besar. Oke, jadi studi kasus yang kita gunakan pada kali ini yaitu studi kasus minimal maksimal yang bertujuan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sebuah larik yang terdiri dari 8 data bilangan bulat, yaitu 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Nah, algoritma ini digunakan untuk membandingkan setiap elemen dalam larik tersebut, sehingga diperoleh nilai terkecil dan terbesar dari seluruh data. Nah, kemudian algoritma divide and conquer pada minimal maksimal ini yaitu membagi larik menjadi dua bagian yang lebih kecil, kemudian menentukan nilai minimum dan maksimum, lalu menggabungkan hasil dari kedua bagian dengan membandingkan nilai minimum dan maksimum, dan mengulangi proses pembagian hingga sub larik berukuran satu elemen, dan yang terakhir menghasilkan nilai minimum dan maksimum dari keseluruhan larik. Nah, di sini terdapat kode divide and conquer pada case minimal maksimal. Nah, kode ini dimulai dengan memeriksa apakah sublarik hanya terdiri dari satu elemen. Jika ya, elemen tersebut menjadi nilai minimum dan maksimum. Jika tidak, larik dibagi menjadi dua bagian dengan menentukan titik tengah. Algoritma ini kemudian dipanggil secara rekursif untuk masing-masing bagian guna memperoleh nilai minimum dan maksimum. Yang terakhir, hasil dari kedua bagian dibandingkan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari keseluruhan larik. Nah, terdapat juga kompleksitas waktu dari algoritma divide and conquer ini, yaitu terdapat relasi rekursi algoritmanya, yaitu Tn itu maka sama dengan 2T N per 2 plus C. Dengan menggunakan master theorem, diperoleh Tn sama dengan On, yang artinya bahwa waktu eksekusi algoritma bertambah secara linear terhadap jumlah elemen larik. Kemudian kita masuk ke dalam demo programnya. Di sini pertama terdapat library yang kita gunakan yaitu studio.h yang berfungsi sebagai penyedia fungsi input dan output standar. Lalu di bawahnya kita menggunakan fungsi terdapat fungsi void min-max yang digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah array menggunakan pendekatan divide and conquer. Di sini kan terdapat HRR dalam kurung siku tutup kurung siku yang berisi data bilangan bulat. Lalu terdapat juga left dan right yang menunjukkan batas indeks array yang sudah diproses. Kemudian terdapat min dan max yang bertujuan untuk pointer yang digunakan untuk mengembalikan hasil nilai minimum dan maksimum dari fungsi. Kemudian juga terdapat kondisi basis atau base case
yang dimulai dari if hingga return ini. Bagian ini merupakan kondisi dasar rekursi. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam subarray, maka elemen tersebut otomatis menjadi nilai minimum dan maksimum. Fungsi ini kemudian dihentikan dengan menggunakan return. Kemudian terdapat int mid dan int min1, max1, min2, dan max2 yang digunakan untuk menentukan titik tengah. Variabel int mid ini digunakan untuk menentukan titik tengahnya. Nah, arraynya itu kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Lalu int min dan max ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel hasil sementaranya. Nah, di bawahnya juga terdapat min max dalam kurung AR, left, mid, dan min1 dan min2 kurung. Nah, fungsi min max ini dipanggil kembali secara rekursif untuk memperoleh subarray kiri dan subarray kanan. Setiap pemanggilan akan menghasilkan nilai minimum dan maksimum dari bagian array tersebut. Lalu terdapat bintang min dalam kurung min1 kurang dari min2, min1, titik 2, min2. Lalu di bawahnya juga terdapat bintang max sama dengan max1 lebih besar dari max2, max1, titik 2, max2. Nah, pada bagian ini hasil dari kedua subarray itu dibandingkan. Nilai minimumnya diperoleh dari nilai terkecil antara min1 dan min2. Dan nilai maksimumnya diperoleh dari nilai terbesar antara max1 dan max2 dengan menggabungkan hasil subarray. Lalu kita masuk ke fungsi utama yaitu int main yang merupakan titik awal eksekusi program, dan di bawahnya terdapat deklarasi array dan variabel. Di bawahnya kan terdapat AR atau array yang berisi 8 bilangan bulat. Lalu terdapat variabel n yang menyimpan jumlah elemen dalam array. Di bawah juga terdapat min dan max yang digunakan untuk menyimpan hasil pencarian nilai minimum dan maksimum. Lalu di bawahnya terdapat min max, array 0, n min 1 dan min dan max. Nah, baris ini berfungsi untuk memproses seluruh array dimulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir. Lalu juga terdapat fungsi print yang digunakan untuk menampilkan nilai minimum dan maksimum dari hasil proses pada output. Dan terakhir dapat return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan. Nah, lalu kita dapat menjalankan program untuk mengetahui hasil outputnya. Yang didapatkan hasil nilai minimum 1 dan nilai maksimumnya 35. Lanjut ke analisa hasil programnya. Algoritma divide and conquer bekerja dengan membagi larik menjadi dua bagian lebih kecil, hingga tersisa satu elemen pada setiap sublarik. Setiap sublarik menghasilkan nilai minimum dan maksimum yang kemudian digabungkan kembali untuk memperoleh hasil akhir. Pendekatan ini membuat proses pencarian berjalan terstruktur dan sistematis. Dengan kompleksitas waktu ON, algoritma ini tetap efisien meskipun ukuran data bertambah. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu algoritma divide and conquer mampu menentukan nilai minimum dan maksimum secara benar dan efisien. Pendekatan pembagian masalah dan penggabungan hasil membuat algoritma ini terstruktur dan memiliki performa yang baik untuk masalah min-max.